Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rais Al-Mukhlis, mahasiswa UIN Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bab 1 daripada buku Tasawuf di dalam Dunia Islam, karya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Oke. Jadi pada bab 1 dalam buku tersebut setidaknya saya akan menjelaskan, kita akan mempelajari 4 poin besar, yaitu yang pertama tentang lafaz tasawuf, kedua tentang definisi tasawuf, kemudian yang ketiga tentang at-thariqah al-maqamat wal ahwal, dan yang keempat tentang maqam-maqam atau tingkatan-tingkatan atau proses-proses yang dilakukan oleh seorang sufi dari awal hingga akhir. Oke, jadi kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang lafaz tasawuf. Asal kata tasawuf atau pengambilan kata tasawuf, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Banyak ulama berbeda pendapat, yang dimana sini saya akan rangkum menjadi 3 macam. Yang pertama yakni pendapat yang dikatakan oleh kaum orientalis. Jadi kelompok orientalis ini mengatakan bahwa tasawuf atau sufi itu diambil dari bahasa Yunani, yakni dari kata Sophia yang berarti kebijaksanaan atau yang berarti filsafat. Kaum orientalis ini memandang bahwa orang-orang Arab ketika ingin memfilsafatkan, ketika ingin mengambil hikmah, mengambil arti daripada ibadah-ibadah mereka, mereka mulai mencerna, mereka mulai mengadopsi bahasa Yunani tadi atau kata Sophia tadi menuju ke bahasa Arab, sehingga menjadilah kata Sufia. Itu klaim yang disampaikan oleh kelompok orientalis. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan alasan bahwa istilah sufi atau istilah tasawuf itu ada bahkan sebelum bangsa Arab itu mengenal atau mengadopsi yang bahasa Yunani tadi atau kata Sofia tadi. Jadi istilah sufi itu sudah masyhur terlebih dahulu sebelum orang-orang Arab bahkan tahu atau mengenal istilah Sofia dari bahasa Yunani tadi. Jadi pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh kaum orientalis itu dibantah. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Imam Kusyairi, yakni musannif atau pengarang kitab Ar-Risalah, itu beliau menyebutkan ada beberapa pendapat asal lafaz tasawuf menurut beberapa ulama. Yang pertama, kata Imam Al-Kusyairi, ada ulama yang berpendapat bahwa tasawuf itu berasal dari kata suf, yang berarti bulu domba atau wool, atau pakaian yang berbahan bulu domba atau berbahan kain wool. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali juga mengatakan ada ulama yang berpendapat bahwa kata tasawuf, kata sufi itu berasal dari kata sufah. Sufah ini adalah istilah untuk serambi masjid baginda Nabi atau serambi masjid Rasulullah, dinisbahkan kepada serambi masjid itu. Itu menurut pendapat ulama yang lain. Kemudian menurut pendapat ulama yang lainnya lagi atau yang ketiga itu berpendapat bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata sofa, berasal dari kata as-sofa yang berarti kejernihan dan yang berarti ketulusan. Kemudian pendapat yang lain juga yang disebutkan oleh Imam Kusyairi, ada ulama yang berpendapat bahwa tasawuf itu berasal dari sof, barisan, sof dalam sholat, yang berarti barisan. Itu beberapa pendapat yang disampaikan oleh Imam Kusyairi. Kemudian yang ketiga, menurut penulis buku Tasawuf di dalam Dunia Islam ini sendiri atau Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, beliau mengambil pendapat bahwasanya kata tasawuf atau kata sufi itu berasal dari kata suf tadi yang berarti bulu domba atau kain wool. Alasannya karena ini sesuai dengan ungkapan orang Arab ketika orang Arab mengatakan takommas untuk orang-orang yang memakai gamis, dan orang-orang Arab mengatakan tasawwuf untuk mereka yang mengenakan pakaian dari kain wool atau dari bahan bulu domba. Yang dimana ini adalah yang lebih dekat lafaznya dan yang lebih dekat maknanya menuju kata tasawuf tadi. Oke, itu dia poin pertama tentang pengambilan kata tasawuf, pengambilan lafaz tasawuf. Kemudian poin yang kedua yakni tentang definisi tasawuf. Sama halnya dengan perbedaan pendapat tadi pada lafaz tasawuf, maka pada definisi tasawuf ini sendiri ulama juga berbeda pendapat.
Setidaknya ada beberapa ulama yang telah mengemukakan pendapat mereka. Yang pertama yang dapat kami sebutkan adalah dari Abu Bakar Muhammad Al-Qattani. Beliau, Abu Bakar Muhammad Al-Qattani, mengatakan bahwa tasawuf itu adalah akhlak. Jadi semakin baik akhlak seseorang, maka semakin bagus pula tasawufnya. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar Muhammad Al-Qattani. Kemudian ulama lain juga mengatakan dari Abu Muhammad Al-Jariri, beliau berpendapat bahwa tasawuf itu adalah masuk kepada akhlak terpuji dan keluar daripada akhlak tercela. Dan yang ketiga dari Abu Hasan An-Nuri, yang dimana beliau berpendapat bahwa tasawuf itu bukan teori, tapi itu adalah praktek akhlak. Itu dikemukakan oleh Abu Hasan An-Nuri. Setidaknya dari tiga pendapat ulama ini dapat diambil kesimpulan benang merahnya itu tasawuf itu dikaitkan dengan akhlak. Nah, kemudian yang keempat dari Abu Sa'id Al-Kharraz. Menurut Abu Sa'id Al-Kharraz, kata tasawuf itu berarti pensucian, itu berarti orang yang disucikan jiwanya. Orang yang disucikan jiwanya, yang tentram jiwanya, hatinya dipenuhi zikir dan selalu bersama Allah. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Abu Sa'id Al-Kharraz. Kemudian yang kelima dikemukakan pendapat ini oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Di situ beliau mengatakan bahwa tasawuf itu adalah mematikan hawa nafsu dan menghidupkan jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang dapat kami sampaikan dari pendapatnya Ja'far Al-Khalidi. Beliau mengatakan bahwa tasawuf adalah pensucian jiwa dalam rangka untuk dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Baik dari beberapa definisi tadi, setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam konsep tasawuf atau dalam definisi tasawuf itu dapat diambil 3 dimensi. Yang pertama dari dimensi praktis, yakni yang mengatakan bahwa tasawuf adalah akhlak. Jadi bagaimana kelakuan seseorang, akhlak seseorang pada yang lain, itu salah satu dimensi praktis daripada tasawuf. Yang kedua adalah dimensi spiritualis. Dimensi spiritualis adalah dimensi yang tadi dikemukakan oleh pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah orang yang suci jiwanya, selalu berzikir dan selalu bersama Allah. Itu dimensi spiritualis. Dan yang ketiga yang dapat diambil kesimpulan adalah dimensi tujuan. Dimensi tujuan daripada tasawuf yakni adalah bagaimana seseorang sufi itu dapat memandang Allah. Tentu kata memandang di sini tidak hanya sebatas bermakna memandang, tapi lebih luas lagi, maknanya lebih dalam lagi. Baik. Kemudian kita menuju ke poin besar yang ketiga, yakni tentang at-thariqah, al-maqamat wal ahwal. Nah, jadi ada 3 istilah, at-thariqah, al-maqamat, dan al-ahwal. At-thariqah yang berarti jalan, al-maqamat yang berarti kedudukan, dan al-ahwal yang berarti keadaan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, at-thariqah. At-thariqah itu secara harfiah berarti jalan. Secara istilah yang dimaksudkan di sini adalah jalan yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pematuhan terhadap hukum-hukum syariat, pematuhan terhadap syariat-syariat. Bagaimana orang tersebut menjalankan syariatnya secara lengkap, tidak setengah-setengah, mematikan hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan thariqah. Thariqah ini adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang sufi dalam perjalanan atau risalah kesufiannya. Itu thariqah. Kata kuncinya adalah thariqah itu cara atau jalan. Yang tentu di sini dimaksudkan adalah mematuhi atau menjalankan syariat secara lengkap dan menjauhi hawa nafsu. Itu thariqah. Kemudian yang kedua, al-maqamat yang bermakna atau al-maqamat yang berarti kedudukan. Nah, jadi setelah melalui thariqah atau setelah menjalankan cara tadi, maka muncullah tahap al-maqamat atau kedudukan. Yang dimana al-maqamat ini adalah merupakan sisi aktif daripada perjalanan tasawuf. Maksudnya sisi aktif adalah bahwa seorang sufi di sini berikhtiar, seorang sufi di sini berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjalankan hal-hal baik dan menjauhi hal-hal buruk. Seperti bersabar, seperti dan lain-lain, perkara-perkara baik yang lain, akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak tercela. Jadi maqam di sini adalah kedudukan yang dimana pada saat inilah para sufi itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan syariat dan menjauhi larangan-larangan. Itu tahap al-maqamat, seperti itu.
Kemudian yang terakhir al-ahwal atau keadaan-keadaan. Nah, keadaan-keadaan ini adalah buah daripada perjalanan tasawuf yang dua tadi. Jadi kalau diibaratkan seperti orang menanam pohon. Ketika seseorang menanam, itu adalah thoriqohnya dia. Kemudian ketika dia menyiram, ketika dia merawat pohonnya itu adalah makomnya. Karena di situ ketika orang merawat dan menjaga pohon itu adalah titik yang menghabiskan ikhtiar seseorang yang memaksimalkan, yang orang itu perlu mengeluarkan tenaganya secara maksimal, sama seperti al-maqamat tadi. Setelah pohon itu tumbuh berbuah, seorang itu memetik buahnya, inilah yang disebut al-ahwal, yang dimana dalam konsep tasawuf al-ahwal itu bagaimana seseorang itu memunculkan rasa. Oke, jadi perlu diketahui bahwa al-ahwal ini adalah sisi pasif daripada tasawuf. Kalau tadi kan al-maqamat itu sisi aktifnya, maka sekarang sisi pasifnya. Artinya al-ahwal ini bukan sesuatu yang diusahakan sendiri oleh manusia, tapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana al-ahwal di situ keadaan seorang sufi sudah mulai merasa dekat kepada Allah, mulai merasa rindu kepada Allah, mulai merasa cinta kepada Allah. Nah, inilah buah perasaan ini yang yang merupakan hasil akhir atau hasil dari yang diusahakan dari perjalanan sufi melalui thariqah maqamah tadi. Oke. Kemudian kita poin yang keempat, yakni proses-proses atau hal-hal akhlak-akhlak yang dilakukan oleh para sufi dari awal sampai ke tingkat akhir dari perjalanan tasawuf atau risalah tasawuf. Yang pertama, seseorang itu harus melaksanakan yang namanya at-taubah. At-taubah ini adalah menyesali, memohon ampun kepada Allah. Tidak hanya sekedar memohon ampun, tapi menyesali seluruh perbuatan-perbuatan dosanya, seluruh kesalahan-kesalahannya dengan penyesalan yang tulus dari hati. Juga harus dibarengi dengan tekad untuk tidak melakukan hal-hal atau kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sama. Itu at-taubah. Kemudian setelah at-taubah, maka masuk kepada tahap al-wara'. Al-wara' ini adalah bagaimana seseorang itu bersikap hati-hati atau bahkan menjauhi seluruh perkara-perkara yang bersifat syubhat, yang belum jelas antara halal dan haramnya. Karena walaupun demikian, walaupun ada sisi halal dari perkara syubhat itu, tapi tidak dinafikan bahwa di sana juga ada sisi haramnya, dan inilah yang ditakuti sehingga disarankan atau direkomendasikan untuk mengambil tindakan penjauhan atau bersikap hati-hati terhadap perkara syubhat. Inilah yang disebut al-wara'. Kemudian yang ketiga yakni az-zuhud. Ketika selesai al-wara', kemudian tahap masuk kepada tahap az-zuhud. Az-zuhud ini adalah bagaimana seseorang itu tidak tenggelam dalam perkara duniawi dan hanya fokus kepada perkara ukhrawi. Tapi perlu digarisbawahi, yang dimaksud dengan tidak tenggelam dalam perkara duniawi bukan berarti meninggalkan perkara dunia secara sepenuhnya. Karena bagaimanapun juga seseorang itu tetap diwajibkan untuk menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahinya dan menafkahi dirinya sendiri. Karena ketika seseorang tidak menafkahi orang-orang yang dinafkahinya, tidak ikut dalam urusan maslahat umat, dan tidak memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, maka orang tersebut otomatis bersikap zolim kepada orang lain dan bersikap zolim kepada dirinya sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan zuhud itu adalah menjalankan kewajiban, tetap menjalankan kewajiban-kewajiban di dunia, tapi tidak terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan fokus kepada ibadah-ibadah akhirat. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Kemudian setelah zuhud, yang keempat yakni tawakkul atau tawakal. Tawakal adalah menyerahkan urusan sepenuhnya, menyerahkan keputusan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawakul. Tapi tawakul ini bukan semata-mata penyerahan perkara secara sepenuhnya kepada Allah, tapi tawakul harus diawali dengan ikhtiar secara maksimal. Jadi seseorang atau sufi itu harus dituntut untuk memaksimalkan segala urusannya dengan ikhtiarnya sendiri terlebih dahulu, dan ketika dia sudah sampai pada tahap tidak bisa mengikhtiarkan lebih, maka disitulah dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku telah berusaha semaksimal mungkin dan aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi, aku serahkan perkara-perkaraku kepadamu. Itulah salah satu contoh sifat atau sikap tawakul. Lalu yang kelima setelah tawakul adalah al-mahabbah atau cinta.
yang dimana di sini makom para sufi itu seperti tidak menginginkan sesuatu, tidak beribadah hanya untuk mendapatkan perhatian dan cinta Allah semata, bukan untuk hal-hal lain. Seperti yang telah dicontohkan oleh, atau seperti yang telah dikatakan oleh tokoh sufi Islam paling terkemuka di dunia, yakni Rabi'ah Al-Adawiyah, yang dimana beliau mengatakan atau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu untuk jauh daripada nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu ya Allah. Jika aku beribadah kepadamu dengan harapan untuk masuk surgamu, maka jauhkanlah aku dari surgamu ya Allah. Dan jika aku beribadah untuk mengharapkan ridhamu, untuk dapat melihat wajahmu, maka janganlah engkau halangi aku ya Allah." Inilah contoh kalimat orang yang sudah mendapatkan atau bersifat mahabbah kepada Allah, di mana dia sudah tidak memedulikan apa-apa lagi, tapi hanya murni ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala semata. Itu adalah al-mahabbah. Kemudian terakhir adalah ar-ridha atau kerelaan, yang dimana di sini adalah puncak para sufi, yang dia terhadap seluruh ujian-ujian Allah dia merasa rela, dia menerima dengan lapang dada, tidak mengeluh sama sekali, karena kerelaannya ini muncul karena sudah cinta terlebih dahulu kepada Allah, sehingga dia yakin Allah pasti akan memberikan hal yang terbaik untuknya, sehingga dia rela terhadap seluruh keputusan Allah terhadap dirinya. Nah, itu adalah ridho. Jadi seseorang itu beribadah, ada kalanya dia itu beribadah karena takut kepada Allah. Dia beribadah karena tidak ingin masuk neraka, dia beribadah karena ingin masuk surga. Hal-hal seperti ini memang baik sebagai motivasi, akan tetapi akan lebih baik jika seorang itu beribadah murni karena cinta kepada Allah dan murni karena ingin mengharapkan ridho Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bab 1 daripada buku Islam Tasawuf di dalam Dunia Islam karya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Mohon maaf bila dari penjelasan tadi ada banyak kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.